Gimana Mas Darto? Kangen nggak sama tempat ini? Nggak terlalu sih. Oh iya. Udah gue dulu. Gue udah 13 tahun di sini, bosan. Udah 13 tahun setiap hari. Setiap hari ke sini. Tanggal 5. Tanggal 5. Besok ada acara berarti. Hah? Kata lu tadi udah dekat screening. Ini makanya hindari narkoba ya. Teman-teman, tolong. Ada tahu keluarga yang sering buat ngumpul anak-anaknya anak SMA seumuran gitu nggak sih? Anak-anak seumuran, itu bukan kakak adik. Seumuran gimana kak? Itu kecuali dia kembar 8 ya. Hah? Baru seumuran. Gede dong perut. Namanya kalau kakak adik masih beda umur, Beril gua. Stop. Ada Beril di sini dan kita kedatangan ex Wadia Bawah. Dan istri kedua saya nih. Aduh. Dan juga Ratu FTV Kak Sahila. Ratu FTV. Gue nyari di. Kenapa ketawa Kak? Tapi emang bener juga sih Ratu FTV. Lo cari di ChatGPT atau Google gitu. Tadi gue iseng. Oh, aku mau jadi research dulu. Iya. Terus habis itu, oh ya Sahila Hisham atau Ratu FTV gitu masih ada di ChatGPT. Tapi emang iya sih dulu FTV dia. Iya kan. Berapa ratus FTV kamu? Nggak tahu lagi aku nggak gitu. Udah banyak banget kan? Iya lumayan kayak stripping waktu itu kayak Ush, sebulan kacau. 3 kali, 4 kali. Ini lebih tajir daripada lu. Iya Nah, udah jelas gak sih? Udah Iya jelas lah, gak sih? kacau itu mah. Kalau gue kan raja penyiar cadangan. Tapi sekarang betul, nggak jadi betul. penyiar. Gimana Mas Darto? Kangen nggak sama tempat ini? Nggak terlalu sih. Oh iya. Udah gue dulu. Gue udah 13 tahun di sini, bosan. Udah 13 tahun setiap hari. Setiap hari ke sini. Ya bukan di sini deh, ini kan belum. Gue nggak ngerasain kantor sini kan. Aditya Warman kan lo? Aditya sebelum itu Mendut. Oh dari Mendut ya? Sorry, Senior nih guys. Senior banget. Gila. Hey, Gue Mendut. Oh. pas datang sini pantesan tadi kayak, oh ya udah gitu kan. Ini kan yang lo mabok-mabokan di sini kan? Gak ada. Yang waktu itu enggak, lo mabok-mabokan di atas. Di atas, Lo bungkus cewek ke sini. Gak ada. Tahu gue itu ceritanya. Gak ada itu. Yang ada atas ada rooftop kan? Ada. Payah nih, ini yang zaman sekarang nih. Bisa bungkus. Mabok-mabokan, baru cewek, sikat. Kak Sahila. Kacau. Kita nyebutnya tiap Jumat ceria gitu kita nyebutnya. Iya itu. Oh Jumat ceria itu berarti waktunya ngebungkus. Ah? Membungkus minuman makanan gitu. Iya benar. Jadi prasmanan. Kalau Kak Sahila juga dengerin radio nggak sih sebenarnya? Pandangan lu sebagai FTV, lu dengerin radio gitu nggak sih? Aku suka nggak dengerin Prambors juga, aku suka nggak dengerin. Kamu suka Prambors? Iya. Aku suka kamu. Duh. Kadang-kadang. Terus. Iya aku suka ngedengerin biasanya kalau sambil nyetir aku pasti ngedengerinnya radio tapi kalau misalkan kayak lagi di rumah gitu sengaja tuh enggak gitu. Radio itu menemani kalau aku lagi nyetir di tengah kemacetan Jakarta. Iya sih, rata-rata di mobil ya Bang ya? Iya. Ya dulu saat itu masih ada Mas Darto di Betul. Dennis ya. Terus lu ngelupain radio kan abis itu? Gue gak ngelupain radio. Radio melupakan gue. Anjay. Tapi emang Kak Darto kalau diajak siaran emang masih mau? Iya. Gak mau, waktu itu kan siaran gue di sini. Yang 50 tahun. 50 tahun ya, siarannya 50 tahun sekali. Ntar kalau Prambors ulang tahun 100 baru gue siaran. Amin 100. Lah iya amin. Amin 100. Tapi aku tuh mes loh sama penyiar-penyiar radio karena menurut aku mereka tuh pada pinter tahu. Lah iya memang. Iya gitu karena Pinter apa? speak. Iya pinter speak gitu-gitu. Termasuk aku tuh waktu itu pas kayak baru nyobain host kayak gue pengen deh nyobain siaran radio. Jadi ngomongnya tuh lebih lancar. Karena kalian pada pinter kan ngomongnya. Kita dari skrip kita improve gitu ya kan Mas? Senior gue nih. Udah gitu. Kalau aku sih ngebaca situasi ya. Ngebaca situasi. Iya, maksudnya kan kalau itu kan namanya siaran kan membaca situasi ada apa yang terjadi kita masuk di situ gitu. Biasanya kita implementasikan. Berarti yang ngaruh banget ya untuk belajar ya Kak? Gitu. Bridging ke lagu, punchline gitu. Kita mulai training siaran radionya ada kedatangan narasumber. Tapi Prambors tuh pencetak ini tahu ya kan Mas? Pencetak apa? Pencetak orang-orang yang berbakat gitu sampai ini contohnya. Tapi berarti di generasi gue kayak Coki Beril tuh udah kacau sih udah. Salahnya gue masuk di era sekarang, coba gue era lo dulu. Lu belum lah masih pitik banget lu waktu Gue magang, bahkan lu keluar gue baru masuk itu. Kita nggak ketemu. Iya. Prambors sama menciptakan banyak apa ya? Banyak Figur-figur yang cukup Berbakat dan jadi sesuatu. key figure di dunia entertainment. Betul. Oh, siapa lagi Kak Darto yang Kok Melisa Karim? Siapa? Siapa? Melisa Warkop DKI juga lu dari Prambors. Iya. Oh ya? Mas Melisa Desta Karim juga. iya juga. Iya bener Melisa Karim. Balikan tahun berapa tuh ya? Melisa Karim terus Angga banyak lah pokoknya.
Angga Yunanda? Bukan. Angga Irfan zaman dulu. Tuh, Gitu deh Mas pokoknya. Danang gitu-gitu. Aku mau lah jadi biar aku kayak tambah berbakat gitu. Boleh? Mau jadi penyiar? Tapi aku masih nggak pinter ngomongnya, nanti ajarin ya. Apa-apa. Oh di Prambors tuh nggak ini ya? Nggak. Enggak, yang penting dibayar murah ya. Kenapa? Gue 4 tahun jadi penyiar. Fee MC gue 75.000 2 jam. Masih 75 2 Masa jam. sih? Agak bercanda. Pokoknya murah dah. Pokoknya murah dah. MC apa? Siaran? MC. Kok siaran 65.000. Oh iya. Tapi akhirnya Mas Dato ada di titik dimana akhirnya bisa sutradara, masuk ke dunia film, dan gue pengen ngucapin selamat atas perilisan Modal Nekat. Tepuk tangan. Modal Nekat Mokat dari Star Vision dan juga Pabrik Cerita. Betul. Ceritanya ada 3 orang, nyolong TV. Itu pabrik cerita tuh gua sama anak Prambors juga, Warman. Oh iya, sama Kak Yang ini. nulis gue juga sama anak Prambors juga, Sesa. Safari Sore kan dulu? Iya. Nah, itu Kak bisa collab sama mereka lagi? Apa emang lu sengaja udah kenal gitu? Ya emang, ya kan dari asal muasalnya dari bikin dulu tuh ada BCR di Prambors, Balai Cerita Ramadan. Ya bikinnya sama mereka-mereka juga, terus bikin sandiwara radio sama mereka-mereka juga, terus begitu udah kesini-kesini, ya gue ngajak saya bantuin gue dong kalau bikin cerita gitu-gitu. Pokoknya setiap film-film aku kamu main terus ya. Mau Kak. Iyalah. Mau lah aku. Iya. Gue juga jadi figuran juga nggak apa-apa dah Mas. Jadi ceritanya 3 orang, nyolong TV di sebuah rumah. Tahu. Ya intinya pokoknya mereka masuk ke rumah yang orang yang salah. Terus lalu terjadi kelucuan-kelucuan dan wah pokoknya seru banget. Nonton 19 Desember. Ya simpel banget. Terima kasih. Kayak bikin penasaran Iya, gitu. kamu yang bikin. Coba Kak Sahila. Yang bikin penasaran tuh kamu. Sebagai Rosma. Aduh. Maksudnya dia kalau dia yang cerita bikin penasaran. Iya, pressure banget Iya, gitu. ayo, kamu tahu kan jalan ceritanya kamu tahu kan? Bukan cuma adegan-adegan kamu doang kan? Enggak. Ya pokok Coba. Rosma. Dia saking baiknya main film ini. enggak lah, Iya. amin. Ini cerita yang sinetron ini bukan sih? Oh bukan, takutnya aku tukar lagi. Bukan. Iya, jadi ada 3 orang cowok itu kakak beradik. Terus udah gitu mereka tuh punya masalahnya beda-beda gitu. Iya. Terus ada trauma masa kecilnya juga. Nah, itu yang bikin real. Itu Iya spoiler ya? benar, enggak. Kok garuk-garuk sih? Enggak. Maksudnya intinya ini cerita bercerita tentang dikira kelihatannya tuh kayak cuma bercanda aja, cuma ternyata ada meaning yang sangat dalam yang mudah-mudahan bisa relate ke orang-orang. Nah, Takut kita spoiler. Termasuk dengan persaudaraan itu benar. Iya, Kamu iya. berapa bersaudara? Aku sih sendiri. Dia tuh aku anak sendiri. satu-satunya. Rosma. Iya. Bukan, dia Sahila ini. Oh, gue kira masih ten Rosma. Lo berapa bersaudara? 2. 2. Oke. Biasanya tuh kalau misalnya yang ganjil-ganjil misalnya bertiga tuh, anak tengah tuh menjadi ada yang anak tengah nggak sih? Kamu? Oh, anak tengah tuh biasanya yang paling apa ya? Paling rusuh, paling beda sendiri, paling Berasa pressure. Iya, karena dia kan mau ikut kadang-kadang dia jadi adik iya, dia jadi kakak iya gitu. Terus paling sering kena sama orang tua gitu kan biasanya. Iya, kan? makanya kadang-kadang tuh kalau nggak diarahin dengan benar, anak tengah tuh suka Melenceng. iya, suka rusuh. Nah, ini tuh menjadi salah satu portrait atau gambaran dari itu gitu. Oh, jadi pas pencurian TV itu ya kisah-kisah di mereka yang bikin susah nih anak tengahnya nih. Diberanin oleh Tara Budiman. Tara Budiman. Gitu. Kakaknya? Gading Marten. Adiknya paling kecil? Fatih Wonro. Tadi kan lu bilang kan ini kan cerita kan ada sesuatu yang bikin relevan gitu sama orang yang nonton. Kira-kira apa yang sesuatu yang relevan itu yang bisa ngubungin sama kaulah muda sekarang dari Mas Darto? Ya, nomor 1 sih pasti jokes-jokes recehnya itu pasti ya, komedi-komedi nggak pentingnya itu. Terus abis itu ya problem antar kakak beradik sih yang mau kita angkat. Problem kakak beradik, terus juga dengan kesalahan masa lalu, dengan dosa masa lalu, terus juga dengan bagaimana pastilah lu ngerasain kadang-kadang kakak beradik itu waktu masih kecil itu akrab banget. Terus begitu udah somehow over time jadi renggang. Gitu. Nah, kadang-kadang juga butuh kejadian besar yang bisa menyatukan mereka kembali. Lo misalnya berlima kayak gue deh misalnya. Lu berberapa ya? Berenam bersaudara. Banyak juga ya kan? Iya, begitu udah pisah, kita tuh ketemunya ya cuma lebaran. Kalau nggak ada yang meninggal. Iya kan itu. Bener. Begitu ada yang meninggal Kan udah baru sibuk rukun masing-masing gitu. ya. Waktu itu yang benar-benar bikin kita erat banget tuh pas nyokap kita sakit. Nah, itu yang kadang-kadang butuh kejadian yang besar untuk merenggangkan atau mengakrabkan persaudaraan itu lagi. Kamu ngerasain ya?
Aku ya berasanya gitu sih, aku 3 bersaudara gitu. Tadi katanya sendiri. Kirain aku Rosma. Iya, gue juga kiranya Rosma. Ya kan. Jadi kayak Rosma nih. Lagi siap dong. Kirain aku. Saya lagi siap. Ngapain saya nanyain Rosma? Iya, Tadi nih kirain- saya nanya, kamu kirain- berapa bersaudara? Soalnya tadi lagi ngomongin film. Kamu anak tengah, kan bertiga? Aku paling kecil gitu. Jadi emang kayak berasanya tuh kakak aku yang cowok tinggalnya di Sydney, yang cewek tinggalnya di Ya, di Sydney senang, di sana senang gitu kan. Betul. Sydney, Australia. Terus udah gitu yang satu lagi tinggal di Johor di Malaysia gitu. Jadi memang Yang benar. anak dua yang mana? Yang di Johor? Yang kedua itu yang di Sydney. Yang pertama Johor. Yang pertama yang Johor, ketiga aku di Jaksel. Di Jaksel. Di Campville. Oh, detail sekali. Menteng, Pondok Indah. Jadi emang berasanya gitu sih, kayak kita jauhan, terus udah gitu ketemunya juga bisa setahun sekali, Iya, kalau nggak kan? setahun setengah sekali gitu. Lebaran. Tapi aku sih berasa ada enaknya juga sih. Kenapa? Karena kalau tinggal jauhan gitu ya. Jadi kita tuh selalu rindu gitu satu sama lain Iya sih. gitu. Jadi kayak seringnya video callan gitu. Jadi sekalinya ketemu tuh selalu akur, nggak pernah ada masalah gitu. Tapi pernah Enak bener sih. gak sih anak tengah itu ya yang paling beda sendiri lah, si nomor 2? Iya sih, aku ngerasa kakak aku yang cowok tuh lumayan beda sendirinya, yang paling susah dikasih tahu. Nah, Rebel kan, biasanya rebel kan? Iya, iya rebel gitu, kayak lumayan susah tuh dikasih tahu sama mama. Bikin-bikin tato sama- dia pas Oh, enggak. Enggak. Enggak sih. Kagak. Enggak. Terus udah gitu dia emang yang kayak paling berani gitu, dan emang gak beneran cowok juga sih, Kalau yang pertama cowok apa cewek, Kak? cewek. Kalau yang pertama kalau yang cewek ya udah emang kayak Yang ibu ngangon rumah- ya, yang ngangon gitu. Ibu rumah tangga aja. Kambing kali ngangon. Bukan ngangon kambing. Mengayomi. Ayo adik-adik sini mau apa? Ngomong. Ngomong iya. Ngangon tuh kambing ya, Beril. Ngangon kan kayak Ngomong. ngurus- oh, ngomong ya. Ngangon tuh lebih ke peternakan Iya, ya. ngangon kambing. Tuh, dibaca. Sorry. Ngomong yang Iya benar. ngomong yang lebih Bebek. ngomong. Kayak ada yang salah tuh tadi barusan. Kok lebih ngangon ya? Hah? Iya. Ngangon. Terus. Iya begitu. Tapi kayaknya harus kasih gap dulu gitu untuk mengakrabkan kayak keluarga kayak, ibaratnya gapnya jauh, lost contact terus ketemu kayak ngapain lo? Iya, Kayak gitu nggak sih? Gitu nggak? Apa lu tipikal keluarga yang hangat? Kan ada tahu keluarga yang sering buat ngumpul, anak-anaknya anak SMA seumuran gitu nggak sih? Anak-anak seumuran, itu bukan kakak adik. Goblok. Seumuran gimana kak? Itu kecuali dia kembar 8 ya. Hah? Baru seumuran. Gede dong perutnya. Namanya kalau kakak adik masih beda umur, Beril gua. Nih gua ngangon juga nih anak. Kambing kali ah, ngangon. Seumuran. Oh, iya. Sepupu bisa seumuran. Ya itu maksud gua. Acara Itu keluarga besar. Ada yang beda. tipikal. Kita lagi ngomong kakak adik. Wah, bocah nih. Keluarga besar. Jadi gitu, kan Ya. ada yang kayak seru banget, yang guyup banget. Ada Ya, yang itu kayak- biasa malah justru sepupuan itu Iya, gitu. sepupuan. Perempuan. Ya tapi sebenarnya kalau misalkan udah kakak beradik gitu ya, setuju gak sih sebenarnya kayak sama omongan aku, kalau misalkan kayak deket tinggalnya masih satu wilayah gitu, pasti suka ada aja masalahnya. Termasuk Itu. yang di film ini juga, karena mereka tinggal satu rumah gitu kan. Enggak. Ini kayak beda film dah. dong. Si Jamal nggak tinggal satu rumah. Iya tapi masih deketan, masih suka Oh, dia ketemu. belum nonton film fullnya soalnya. Tapi aku baca skenario-nya kan. Beda Tapi kalau rasanya kamu kali. lihat ntar mereka si Jamal yang tinggal beda rumah. Dia kan justru anak rebel, dia pindahnya tinggal Pindah. sendiri. Sendiri, iya Gitu. iya. Maaf ya, ini Gak apa. Beda film soalnya. Ini modal nekat tuh apa nih? American Heritage. Saya American Heritage saya. Oh gitu. Tapi permasalahan-permasalahan lo sebagai anak 3 mah standar kayaknya nggak banyak-banyak amat ya. Hah, anak ketiga? Maksudnya tiga Tiga Oh, bersaudara. 3 anak. Permasalahannya biasanya kayak berantem kecil waktu kecil gitu. Atau Mas Dato kan biasanya waktu kecil. Ini cowok-cowok cewek ya kamu? Aku berantem sih waktu kecil sih, digangguin sama kakak yang cowok gitu, yang protek tuh Yang kakak kedua. aku yang cewek gitu. Tuh, mas gue itu. Oh, cewek cowok cewek. Iya, Cewek, cowok, cewek. cewek, cowok, cewek gitu. Yang cowok tuh iseng banget gitu, yang protek tuh kakak aku yang cewek gitu. Terus aku kapan dikenalin ke kakak? Ngapain? Ya kan kenalan aja. Loh, kakak aku yang cewek. Ya enggak kayak gitu. Jauh Pak di Dia punya di emak, Johor. Pak. Oh, iya. Kenalan aja nggak Kenalan apa-apa aja. Mas. Iya. Maksudnya ini Darto kenalin gitu. Kali butuh film baru kan yang di Johor. Udah lama tinggal di Johor. Makanya. Ah, penting sekali pertanyaan. Gue penasaran kalau dari Johor balik-balik. Penting banget pertanyaan lu ya, Beril ya. Apa. Oh gitu ya. Bener maksud gue yang ngomong tuh anak pertama gitu. Ngangon. Malaysia. Ngomong ngangon. Ngomong Pak, tadi kata Iya, iya, ngomong iya. kambing. Iya, iya, Sekarang iya. ngomong. Iya. Kalau lu 6 bersaudara, Heeh. itu gimana? Laki-laki semua. Nah, itu dia tuh. Ini unik nih. Nah, permasalahan apa? Itu
tegang sekali Tegang pasti. Kita mau berantem pakai parang. Maju loh. Tapi aku percaya pasti pernah ada kejadian kayak gitu juga, Kak. Ya enggak, kalau dari berenam pasti ada yang 2 yang paling, tapi emang anak tengah sih di antara 6 tuh. Berarti yang anak tengah 3. Anak tengah tuh 1 2 3. Ya antara yang 4 5 itulah. 3 4 1 2 3. Susah bagi tengah ya. Anak 3 setengah. Anak 3 setengah tuh. Iya, setengah. Anak tengahnya itu berarti anak 1 2 3 4. Iya, 3 atau 4. Iya. Nah gimana tuh? Gimana Kak permasalahannya, Kak? Cerita dong masalah keluarga Kak Enggak, Darto. kita Kak. penasaran kan? Iya, Kak. Penasaran kan? Coba cerita. Iya. Mungkin Kak Darto juga mau curhat sekalian biar adik-adik Kak Darto di sini kakak-kakak semua mendengar. Jadi ada yang jadi bandar sabu. Enggak, coy. Yang kedua tukang neken tombol nuklir. Coy. Ya emang problemnya tuh emang apa ya? Nah kebetulan kalau misalnya anak bersaudara 6 itu, anak tengahnya kan 3 dan 4. 3 dan 4 itu seperti langit dan bumi. 3 itu rebelnya beda sendirinya. Dia belajar abis, pinter minta ampun sampai dapat beasiswa ke UK dan segala macam. Yang ini ya gitulah. Kebalikan Rebel funky gitu. Terus kalian semua masing-masing kayak ya udah masing-masing aja sendiri, nggak yang kayak ngomong kayak Nah dulu yang mempersatukan tuh anak pertama. Anak pertama tuh yang lebih, karena anak nomor satunya yang mencoba untuk merangkul, mengayomi adik-adiknya, ayo rukun gitu. Berhasil tuh. Ya lumayan, cuma beliau udah nggak ada kan sekarang nih, jadi kita jadi berlima sekarang gitu. Nah diceritain nih anak pertama tuh juga yang harus mengayomi, cuma si Gading ini tolol. Anak pertama yang tolol, yang nggak tegas dan ya gitu deh. Akhirnya malah dia jadi pisah sama bininya kan, sama Di film itu. sama Gisel kan. Ih, muka Ini ngomongin filmnya apa yang Pemerannya kan Gisel. Oh iya benar. Gading memerankan Saipul, Iya. Gisel memerankan Gina. Mereka berpisah, bercerai di film di cerita itu. punya anak. Punya anak Aisyah, tapi Cindo. Di film itu Cindo cerita. Iya, ya kan Gempi. Gempi. Oh, ini diadaptasi dari itu juga, Mas? Apa? Diadaptasi dari Gempi. Ini ngomongin Kebetulan. Oh, kebetulan kan? Kebetulan. Bener dong gue, nggak salah. Kebetulan. Tapi ceritanya sama gak sih? Iya emang begitu, emang mereka apa si Saipul sama si Gina, karena Saipul nggak becus, nggak pintar nyari duit, dicerai lah sama si Gina. Gina tuh punya suami lagi, si Aisyah dibawa sama Gina. Oh, iya. Nah, terus Gading udah deal, terus gue bilang, kenapa nggak sama Gisel sama Gempi sekalian ya? Nah, itu gimana? Akhirnya udah harga paket. Beneran harga paket? Enggak lah, ya maksudnya sekalian satu keluarga gitu. Oh, iya. Makanya kita harus, kita kan mahal-mahal semua. Kita ngebalance sama aktor-aktor yang murah. Kayak Fajar Nugra itu murah banget. Sadana Agung, Coki Anwar itu ya Komika. 5 jutaan lah. Produksi berapa lama? 19 hari. 19 hari 5 juta cukup lah Cukup pasti. lah itu. Itu mah udah UMR jauh itu mah. Iya. UMR kan 5,1 sebulan kan. Ini 19 hari 5 juta. Udah Lo kerja 19 hari Jalan yang lainnya. dapat 5 juta iya. UMR. Masuk akal sih, Mas. Masuk akal itu. Gila. Semoga rezeki lu lancar ya, Mas. Amin. Oke, ini kita ngomongin produksi. Udah ya, gue bosen. Enggak Tadi kayaknya seru. Oh iya, sorry. Sorry. Gue ngerasa seru-seru aja. Iya. Tahu kalau hostnya gimana ya? Gue ngerasa seru-seru aja. Iya. Iya, Kak Sahila seru kan ini obrolannya? Seru-seru aja gitu. Seru. Untung Ngantuk pakai saya ngantuk. Ini nggak bisa dikat loh, Mas. Nggak apa-apa. Gimik aja sayang. Kak Sahila fun nggak syuting-syutingnya sama Mas Darto? Seru. Apa? Alah. Tapi enggak. Tuh ini. Iya ngeliat Kan? gini. Bandel dia ini, main ke dalam. Gila bandel banget ya. Jalan sendiri Jalan ya? sendiri. Kita kan cuma ngingetin kan? Iya, itu. Gini Ya deh. gitu yang bener gitu. Oh, Terus lanjut. Kalau cocok main Moana tahu seru. Brave tau nggak Brave? Oh, Kita iya, lagi iya. ngomongin film. Agak gampar ya. Tadi Kak Sahila gini, rambutnya bagus Oh, keren. Iya. Bener sih Moana, Bre. Tapi beneran deh kayak serunya tuh kalau misalkan syuting sama Kak Darto ya, kita tuh sebagai pemain tuh kayak nggak ada pressure gitu. Jadi kayak syutingnya kayak berasa main. Terus udah gitu yang serunya lagi tuh pas kalau lagi di lokasi suka ada aja tuh nemu jokes-jokes yang baru yang emang kita langsung jadiin di set gitu. Oh, gitu. Itu kayak keren banget nih. Dari Mas Darto tuh keluarnya? Dari Kak Darto, dari pemain pun juga ada yang ide apa tuh dimasukin.
Oh gitu mas. Kita punya seru ada komedi konsultan juga kan. Iya, ada komedi. Siapa di sini komedi Si konsultan? Wawan. Wawan. Nggak terlalu terkenal sih ya. Makanya dia jadi komedi konsultan. Kalau dia jadi terkenal kan dia jadi bintangnya. Iya udah. Kayak jadi Ernest, Panji. Betul. Ini karena nggak kurang ngejual jadi komedi. Lu ngomong gitu karena bisa baca dari respon gue kan kayak Iya, Wawan. Wawan. Otaknya mohon capek. Gue gitu Warban. Wawan. Oh gitu. Tapi lucu Wawan. Lucu. Tapi Kak Darto kenapa kok ngerasa butuh komedi konsultan? Karena Kak Darto udah kayak ribet banget di lokasi gitu ya? Bukan justru pengen ngambil angle lain di. Oh dari anak stand up? Iya, maksudnya kan komedi itu kan selera. Sementara kita mau bikin film yang bisa cater ke semua selera komedi kan, gitu. Jadi kalau misalnya cuma ngikutin selera komedi saya aja tuh, jadi komedi Darto banget nih. Nah pengennya ada komedi saya receh banget. Tapi aku suka tahu komedi Kak Darto. Udah sabar. Receh yang Tenangin Kak, mikir. tenangin. Yang nggak mikir. Aku suka, sumpah. Karena kalau yang terlalu mikir aku susah, nggak. Aku juga suka sebenarnya. Tenanginnya gampang kan? Iya. Adalto mau apa? Mau minum apa? Sutradarto anjay. Itu panggilan dari Katora ya pertama kali ya? Apa? Sutradarto. Enggak. Iya. Enggak. Oh bukan. Bukan dari sebelum-sebelumnya. Kata Katora gitu, gue yang kasih nama gitu deh perasaan pas di lokasi. Wah, ger banget. Ada jadi tuh ada kursinya gue inget di klip apa Iya, gitu ada kursi tulisannya Oh, Sutradarto. iya. Lo yang bikin itu? Gue yang bikin. Nora ya, oke sorry. Ini lucu tau. Lucu kan ya? Gak apa-apa Kak, itu kesombongan Kak Darto. Woi, gue jadi Sutradarto. sutradara. Lucu ya? Kamu juga lucu sih. Kalau Sahila apa? Apanya? Namanya Sahilartis modal nekat anjay enggak. Kurang men. Oh jangan lupa. Modal nekat. Sahila Hashim ya, Sahila Sahila Hashim. Hisyam. Hei, mau ngebenci. Ini masih 8 kota nggak? Masih Masih. Di mana aja? Jakarta, Medan, Solo, Surabaya, dites. Semarang, Bandung, Senioritas. Dua lagi? sama Johor. Kayak dia dong. Nah besok berarti ini kan kita syutingnya tanggal berapa nih sekarang nih? Syuting apa nih nih? Kita ini syuting podcast tanggal berapa sekarang? Tanggal 5. Tanggal 5. Besok ada acara berarti. Hah? Kata lu tadi modal nekat screening. Kak Darto kayak jadi Ini bikin mah. pressure. Ini makanya hindari narkoba ya. Teman-teman, tolong adik-adik hindari narkoba. Jangan kebanyakan scrolling juga. Ya. Ini titik teraman gua. Aduh, ya Allah. Besok ada agenda screening, gala premier nanti kapan 19 Desember langsung. Premier 12 Desember. 12 Desember. Terus, day one-nya tuh 19 Desember. Lancar-lancar ya guys ya. Nontonnya hari pertama supaya nanti nggak kena spoiler. Biasanya kalau udah hari pertama ntar ada yang suka spoiler, bukan rekam, misalnya suka ini Spoiler ternyata di TikTok. iya, Oh, iya. si ini hahaha, ntar lu jadi tahu gitu. Iya sering banget tuh. Ini lebih enak ditontonnya kayak lu masuk ke bioskop tuh kosong, nggak expect apa-apa, baru aku anjing. Gini lagi. Biasa aja lagi. Nah itu tuh. Nggak bagus lah, gila lu. Bagus lah harus optimis. Kacau ini, keren. Mas Dato sepak terjangnya udah. Keren loh. Sahila juga Kak Darto. gokil. Amin. Apa ekspektasi buat para pendengar? Silakan. Para penonton. Ekspektasinya supaya penontonnya banyak. Amin. Minimal 5 juta penonton lah ya. 5 juta ya? Minimal, amin lah. Nanti amin. kita pemainnya dapat ini gak? Dapat Apa? bonus gak? Film. Aman. 5 juta kalau udah tembus. Amin. Amin. Ntar kita bikin modal nekat 2. Aja. Modal nekat 3. Pokoknya sampai kayak Fast and Furious sampai 10 kita bikin. Wah, amin. Amin. Lancar. Terus gimana ada ini nggak strategi promosi kayak kan kalau film sebelah kan bikin apa gitu, rumah Maksudnya? hantu gitu. Kita ada waktu kemarin itu bawa bendera modal nekat tuh dibawa sama helikopter. Ada kita iya. Gitu helikopter ada yang bawa banner panjang gitu. Ah, iya, modal berkibar nekat. gitu. Lu belum lihat? Nggak lihat gua. Buset deh. Kasih lihat. Ini. Coba. Kan Idenya siapa tuh, Bang? lah itu mah gue bilang gua nggak mau ini aja nih ya. Jadi katanya Tuh, modal nekat promonya Ntar itu bakalan diputerin. pakai bendera terus ditarik sama helikopter keliling Jakarta. Tuh. Dan aku Ini siapa? udah nunggu di bawah. Ini nggak tahu nih siapa nih orang. Jam 12 siang, sekarang jam 5 sore. Jamnya masih sama. Jam umur, lihat. Ditarik helikopter. Ditarik helikopter.
Gue patokannya Kak Sahila, kalau Kak Sahila mukanya bercanda, tadi mukanya serius gitu. Dia Mas mah Darto nggak mungkin percaya. Gitu, keren sih itu. Kosnya pasti gede banget tuh bikin kayak gitu. Wah, gila itu mah kacau itu gila. Orang, Gila. makanya mudah-mudahan Kita ngabisin 15 miliar untuk promo itu doang. Aduh, buat gitu doang. Iya. Pokoknya Kaula Muda semoga bisa datang semuanya nanti 12 Desember gala kan. Kok lo ngundang mereka ke gala premier sih? Ayo dah, yang Kan mereka harus punya pertama. tiket untuk Iya. datang ke dan Gua nggak deh. semua. Astagfirullah. Pas pertama kali pada datang di Emang bioskop Putau tuh masih ada ya sekarang ya? gue udah mati kayak, lu pakai narkobanya apa sih? Jadi barangnya bagus banget pokoknya. Dia emang tolol. Nggak pakai narkoba aja udah tolol. Ya terima kasih Kak Sahila, Mas Darto, tepuk tangan buat Thank you. beliau-beliau ini. Tonton. 19 Desember, Modal Nekat. Modal nekat. 15 Desember. Sampai jumpa di bioskop kesayangan Anda. Let's go. Jauhi narkoba ya guys.